Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita masih membahas tentang editorial. Tapi kali ini kita akan membahas tentang menyeleksi pendapat dari teks editorial. Judul kita kali ini adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Teks editorial menggambarkan isu aktual dan pandangan penulis terhadap isu tersebut. Berbagai isu terdapat di dalam sekitar kita, sehingga kita perlu menyeleksinya ketika menentukan sebuah isu untuk disajikan dalam teks editorial. Begitu pula dengan penyajian pendapat atau pandangan terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Selain menggambarkan isu aktual dan pandangan penulis, teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik ataupun pembaca. Jadi artinya ada sebuah teks editorial atau beberapa berita-berita harus kita seleksi terlebih dahulu oleh seorang penulis teks editorial sebelum berita tersebut diterbitkan. Oke, untuk mengetahui ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial, pembaca perlu melakukan kegiatan membaca intensif. Minggu yang lalu saya sudah membahas tentang membaca intensif. Nah, ini ditujukan kepada pembaca editorial untuk memberikan sebuah pendapat. Bagaimana kita dapat memberikan sebuah pendapat? Maka harus dilakukan dengan cara membaca intensif. Apa membaca intensif minggu lalu? Yaitu membaca secara keseluruhan teks tersebut. Membaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok permasalahan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar membaca intensif itu dapat dilakukan dengan baik? Pertama, siapkan naskah yang akan kita baca. Yang kedua, memberikan tanda atau bagian-bagian yang dianggap penting. Yang ketiga, membaca teks secara keseluruhan 1 atau 2 kali. Itu dimaksud tadi dengan membaca intensif ya. Yang keempat, mencatat ide pokok setiap paragraf. Dan kelima, membaca ulang teks untuk mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Itu dia langkah-langkahnya ya untuk menentukan atau mencari sebuah pendapat. Nah, cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual dilengkapi dengan data pendukung dalam teks editorial. Ada 3, yaitu berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dan dapat menarik simpulan yang sulit dibantah. Artinya, pada saat kita akan memberikan pendapat atau argumen pada sebuah teks editorial, haruslah melakukan 3 hal tersebut: berpikir kritis, menjauhkan emosi, serta mampu memilih fakta yang sesuai. Nah, pendapat sama argumen itu bisa dikatakan sama atau bisa juga dikatakan berbeda ya. Artinya gini, pendapat adalah sebuah pendapat kita. Supaya pendapat kita diterima oleh masyarakat atau oleh orang lain, maka harus didukung dengan adanya argumen dari kita. Jadi pendapat tersebut harus didukung adanya data-data. Apa itu data? Ya, argumen-argumen dari kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, di sini nih ada editorial yang saya ambil tentang JPPI kritik 1 tahun Jokowi di pendidikan. Merdeka belajar cuman produk gagal. Kalian bisa baca ya, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan. Bacalah secara keseluruhan teks editorial atau disebut dengan membaca intensif. Nah, setelah kita
membaca, menemukan hal-hal yang penting, maka kita akan menemukan atau mengeluarkan pendapat. Bagaimana pendapat kita tadi harus didukung dengan adanya data-data atau disebut dia dengan argumen. Oke, kalian bisa ya membacanya ini ya. Oke, silakan. Nah, cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.